Halo semuanya, selamat datang di Manwa Film. Jadi gimana nih cuy kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja dan selalu dilindungi cuy. Oke cuy, jadi di video kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Lahir Kembali Setelah 80.000 Tahun. Dan juga bisa disebut dengan kata Reborn After Editation Years. Jadi kita panggil manhwa ini berjudul Lahir Kembali Setelah 80.000 Tahun aja. Dikarenakan bahasa Inggrisnya terlalu sulit. Mimin juga nggak terlalu tahu bahasa Inggris lah. Oke jadi tambah banyak bacot lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Let's go. Awal mula cerita, diperlihatkan ada seorang pria yang terbangun dari tidurnya. Ternyata pria itu sudah tertidur selama 80.000 tahun sesuai dengan judulnya. Dan sekarang pria itu menjadi roh gentayangan seperti setan yang ada di Indonesia. Ternyata roh tersebut bernama Maharaja Shinchan. Kita panggil Shinchan aja. Oke lanjut. Shinchan ini adalah seorang raja yang sangat kuat. Tapi dia mati dikarenakan istrinya yang bernama Dewi Hungcheng. Istrinya tersebut bekerjasama dengan orang lain untuk mencelakainya hanya karena demi posisi raja saja. Dan Shinchan pun menjelajah untuk mencari tubuh yang tepat untuk bisa membalaskan dendam kepada istrinya. Dan Shinchan pun menemukan tempat yang lumayan luas dan Shinchan mencari tubuh yang tepat untuk dirasukinya. Berpindah di dalam kota, ada seorang pria yang menyiksa bawahnya hingga hampir mati dikarenakan bawahnya tersebut merebut wanitanya. Dan kita diperkenalkan nama dari pria yang menyiksa bawahnya bernama Liling, putra tertua dari keluarga Li. Dan juga wanita yang berada di samping Liling bernama Yao Sue. Dan inilah MC kita, pemeran utama dari manhwa ini yang bernama Yang Cheng. Ayah dari Yang Cheng tersebut adalah pembantu dari keluarga Li. Dan itu pun juga alasan mengapa Yang Cheng menjadi bawahan dari Liling. Berpindah kembali, yang dimana Ying Cheng yang melihat tindakan dari Liling tertarik kepada Liling dikarenakan Liling adalah anak orang kaya. Dan dia juga pasti punya banyak cara untuk menaikkan kultivasinya karena dia punya banyak uang. Dan Xing Chen pun telah memilih Liling untuk menjadi tubuhnya. Dan Xing Chen pun ingin merebut tubuh Liling. Dan dengan sangat cepat, Xing Chen pun ingin langsung merebut tubuh Liling dan langsung berkultivasi. Akan tetapi, tanpa diduga-duga, Liling bergerak sehingga Xing Chen pun menuju tubuh dari Yang Cheng. Xing Chen pun dengan sekuat tenaga berhenti dikarenakan dia tidak ingin memasuki tubuh dari Yang Cheng. Dan dia pun tidak memasuki tubuh dari Yang Cheng yang cacat dan hampir mati. Akan tetapi, dikarenakan Xing Chen ini adalah seorang roh, dia pun tertiup oleh angin dan memasuki tubuh dari Yang Cheng. Waduh, kocak juga cuy. Dan proses pengambilan tubuh pun telah berhasil. Dan Xing Chen pun telah berhasil mengambil tubuh dari Yang Cheng. Ya oke cuy, jadi karena Xing Chen ini telah memasuki tubuh dari Yang Cheng, kita panggil Xing Chen ini Yang Cheng aja. Karena alurnya kayak gitu juga. Oke lanjut. Yang Cheng pun terbangun dan berkata, memilih seorang jenius untuk bereinkarnasi. Lalu pelan-pelan membangun kekuasaan. Pelan-pelan balas dendam. Betapa bagusnya rencana seperti ini. Tapi mengapa bisa jadi seperti ini? Liling tampak heran dikarenakan Yang Chen masih bisa bangun setelah dia menghajarnya hingga hampir mati. Yang Chen pun sangat marah dikarenakan rencana yang sangat sempurna hancur berantakan dikarenakan Liling. Dan Yang Chen pun menuduh Liling dengan amarah yang sangat besar. Dan Liling yang melihat Yang Chen meretaknya sangat marah dan menyerang Yang Chen. Akan tetapi, Yang Chen tidak diam begitu saja dan melancarkan serangannya ke Liling. Dan kedua kekuatan tersebut pun saling bertabrakan. Hasil dari kekuatan tersebut, Liling terpukul mundur oleh kekuatan dari Yang Cheng. Orang-orang sangat kaget dikarenakan melihat kekuatan dari Yang Cheng. Liling sangat marah dikarenakan Yang Cheng berani-beraninya mempermalukannya. Dan Liling berkata, jika hari ini aku tidak akan membuatmu cacat, namaku bukanlah Liling. Dan Yang Cheng pun menantang Liling, jika Liling punya kemampuan silahkan menyerangnya. Tapi tiba-tiba kekuatan dari Yang Cheng tiba-tiba menghilang dikarenakan tubuh dari Yang Cheng terlalu lemah.
Dan Lilin pun melancarkan serangannya ke Yang Cheng. Yang Cheng yang melihat serangan tersebut menyadari jika dia menahan pukulannya dia akan cacat. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menahan serangan dari Lilin yang menuju Yang Cheng. Ternyata seseorang itu ialah Ling Yuyao. Ling Yuyao menahan serangan dari Liling dikarenakan di sekolah dilarang ada pertarungan. Liling bertanya-tanya mengapa Ling Yuyao melindungi Yang Cheng. Dan Ling Yuyao berkata, Yang Cheng adalah teman sekelasku. Sebagai ketua kelas, aku punya kewajiban untuk melindungi setiap teman kelasku. Kalau kamu tidak takut melanggar aturan sekolah, coba saja untuk melanggarnya. Mendengarkan ancaman dari Ling Yuyao tersebut, Ling Lim pun pasrah dan pergi dari tempat tersebut. Tapi sebelum Liling pergi, Liling berkata, Yang Cheng, kamu tunggu saja. Cepat atau lambat, kamu pasti akan kuhajar. Dan Liling pun pergi dari tempat tersebut bersama wanitanya. Dan Ling Yuyao pun berbalik arah kepada Yang Cheng dan bertanya apakah Yang Cheng baik-baik saja. Tapi Yang Cheng malah salah fokus dikarenakan melihat paha dari Ling Yuyao. Lin Cheng menjawab pertanyaan dari Ling Yuyao dan berkata, aku suka yang berwarna pink. Dan Ling Yuyao yang mengerti perkataan dari Yang Cheng tersebut langsung menutupi bagian yang disebutkan oleh Yang Cheng. Tapi sebelum Ling Yuyao memarahi Yang Cheng dikarenakan Yang Cheng malah salah lihat. Yang Cheng pun berpura-pura pingsan dikarenakan dia merasakan sesuatu besar akan terjadi jika dia tidak pura-pura pingsan. Dan ternyata kepura-puraan dari Yang Cheng tersebut berhasil mengelabui Ling Yuyao. Dan Ling Yuyao memanggil kedua murid yang ada di sana dan menyuruh mereka untuk membawa Yang Cheng pulang ke rumahnya. Ling Yuyao berkata, di satu sekolah, petarung kelas 2 yang berumuran 18 tahun tidak ada orang seberguna ini. Masih berani membuat masalah. Aku jadi ketua kelas, sungguh merepotkan. Di sisi lain, yang di mana Yang Cheng masih berpura-pura pingsan. Yang Cheng berkata dalam hatinya, tak kusangka aku sebagai Maharaja Xing Chen. Ada juga hari di mana aku ditertawakan oleh alam rendah. Dan Yang Cheng pun tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Dan kedua orang yang membawanya tersebut sangat kaget. Dikarenakan Yang Cheng langsung bangun dari pingsannya. Dan Yang Cheng pun berlari untuk menuju suatu tempat. Ternyata tempat yang ingin didatangi oleh Yang Cheng tersebut bernama Medicinal Street. Seperti yang toko-toko untuk menjual obat dan pil. Ternyata tujuan dari Yang Cheng mendatangi tempat tersebut untuk membeli pil dikarenakan kemampuannya terlalu lemah dan hanya bisa menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya saja. Singkat cerita, Yang Cheng pun telah berhasil memilih-milih bahan obat untuk dia berlatih. Dan Yang Cheng pun pulang ke rumahnya untuk memurnikan sebuah pil. Sesampainya di rumah Yang Cheng pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan disambut oleh ayahnya. Ayahnya berkata, Cheng malam ini Tuan akan mengundang Tuan Liu dari Akademi Guild. Kita harus ikut. Yang Cheng pun menjawabnya, mengerti. Nanti kamu panggil aku saja. Aku akan berlatih terlebih dahulu. Dan Yang Cheng pun memasuki kamarnya. Ayah dari Yang Cheng berkata, bocah ini kenapa berubah? Pulang ke rumah langsung mau berlatih, biasanya tidak seperti itu. Berpindah di dalam kamar dari Yang Cheng. Yang Cheng menutupi semua pintu dan jendela dikarenakan membuat pil tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dan Yang Cheng pun telah membuka barang-barang yang baru saja dia beli. Dia pun berkata, rumput hati naga, teratai salju di Z. Meskipun obat-obatan ini sangat mudah dijumpai, tapi sudah cukup digunakan untuk berlatih sekarang. Dan Yang Cheng pun duduk di lantai. Dan tak lama kemudian Yang Cheng pun memanggil api rohnya. Yang Cheng pun tertawa tipis. Dikarenakan api rohnya yang dulu bisa menutupi sebuah hutan. Tapi sekarang hanya sekecil itu. Tapi Yang Cheng tidak menghiraukan api langitnya dan mulai untuk memurnikan sebuah pil.
Yang Cheng pun mengambil satu persatu bahan obat yang baru saja dia beli dan membakarnya ke api rohnya. Tak lama kemudian, Yang Cheng mengeluarkan jurus King Tian Bairi. Dan jadilah sebuah pil kaca penghancur api. Dan tanpa banyak makan waktu lagi, Yang Cheng pun langsung menelan dan memurnikan pil tersebut. Yang Cheng berkata dalam hatinya, jurus melatih api urutan ke-71, jurus King Tian Bairi memang luar biasa. Tak lama setelah Yang Cheng memurnikan pil tersebut, Yang Cheng telah tembus 2 tingkat. Yang awalnya Yang Cheng hanya bertarung kelas 2. Dan sekarang berkat pil tersebut sekarang Yang Cheng adalah petarung kelas 4. Di sisi lain, ayahnya telah selesai membersihkan pekerjaan rumah tangganya. Sebentar cuy. Ngelawak ini cuy, astagfirullah. Akan tetapi, tiba-tiba ada getaran yang sangat kencang dari kamar Yang Cheng yang membuat pekerjaan ayahnya bertambah kembali. Tuh, ngelawak cuy, kasihan cuy ayahnya, anjir. Ayah dari Yang Cheng pun sangat marah dan menobrak kamar dari Yang Cheng dan bertanya kepada Yang Cheng apakah yang sedang terjadi, mengapa getaran di rumahnya begitu sangat kencang. Ayahnya pun memukuli Yang Cheng dikarenakan ayahnya sangat kesal pekerjaannya telah kembali dikarenakan Yang Cheng seorang. Scenes pun berpindah di ruangan pesta keluarga Lee. Semua orang telah datang ke pesta tersebut. Dan Yang Cheng dan ayahnya pun telah datang ke pesta tersebut. Orang-orang yang melihat Yang Cheng dan ayahnya telah datang ke pesta tersebut bergosip-gosip ria. Ayah dari Yang Cheng tampak sangat kesal mendengarkan gosipan dari orang-orang tersebut. Tapi Yang Cheng menenangkan ayahnya dan berkata, "Sudahlah ayah, hanya orang-orang rendahan, buat apa dipusingkan." Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memanggil ayah Yang Cheng. Seseorang itu ialah Liling. Dan Liling membawa 2 orang. Yang satu wanitanya dan yang satu juga kita belum diperkenalkan. Oke, lanjut. Dan ayah Yang Cheng yang melihat Tuan Muda Lee memberi hormat kepada Liling. Dan Liling tanpa banyak basa-basi langsung mengatakan poin terpentingnya dan berkata, "Paman Yang batalkan kontrak pernikahan anakmu dan Yao Sue." Ayah dari Yang Cheng bertanya-tanya mengapa kontrak itu harus dibatalkan, padahal mereka berdua sudah mau menikah. Yao Sue berkata, "Paman Yang, kamu masih tidak paham, kamu hanya seorang bawahan, anakmu juga seorang sampah, tidak layak menikahiku." Dan ternyata pria yang bersama dengan Tuan Muda Lee ternyata ayah dari Yao Sue. Dan nama dari ayah Yao Sue bernama Yao Xiong. Yao Xiong berkata, "Yang, kamu tahu dirilah sedikit. Orang seperti anakmu itu tidak layak bersama Yao Sue." Mendengarkan perkataan dari Yao Xiong tersebut, ayah Yang Cheng sangat marah dan mencekik Yao Xiong. Liling sangat marah dikarenakan melihat ayah Yang Cheng ingin main tangan dengan ayah mertuanya. Dan Liling berniat menghajar ayah Yang Cheng menggunakan kekuatannya. Akan tetapi, serangan dari Liling tersebut dihalau oleh Yang Cheng. Liling sangat marah dikarenakan Yang Cheng menghalau serangannya. Dan Liling hendak ingin menyerang Yang Cheng menggunakan teknik tinju bintang jatuh. Tak tinggal diam, Yang Cheng juga mengeluarkan auranya dan hendak ingin menyerang Liling. Akan tetapi, ketika mereka ingin mengadu kekuatan, tiba-tiba ada seorang yang menghentikan mereka. Ternyata seseorang itu ialah kepala keluarga Lee, Lee Cheng Hai. Lee Cheng Hai berkata, "Kalian kira ini tempat apa? Berani-beraninya berkelahi di sini sampai menggunakan jurus bertarung." Dan juga ada seorang pria tua yang bersama Lee Cheng Hai. Dan mereka berdua pun menghentikan serangannya. Liling berkata, "Cuy, anggap saja kali ini kamu beruntung." Oh ya, orang-orang yang berada di tempat tersebut belum mengetahui bahwa kekuatan Lin Cheng meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan Lee Cheng Hai pun memberi hormat kepada orang tua tersebut dan meminta maaf atas kejadian keributan tersebut. Ternyata pria tua yang bersama Lee Cheng Hai tersebut bernama
Liu Yishui, guru besar dari Akademi Guild. Orang-orang berkata, dengar-dengar dia tertarik dengan potensi Liling dan mau menerimanya menjadi murid. Dan mereka mengira bahwa Liling adalah seorang jenius dikarenakan Liling akan masuk di Akademi Guild. Dan mereka membandingkan kekuatan dari Liling dan juga kekuatan dari Yancheng seperti langit dan bumi. Emang benar sih langit dan bumi cuy. Belum tahu dia kekuatan MC kita cuy. Waduh cuy, Mimin ini udah nge-record sejam cuy. Nggak tahu hasilnya berapa menit doang. Kayaknya setengah jam bisa sih kayaknya. Alurnya juga agak susah, baru Mimin juga nggak mencatatnya dikarenakan waktu sangat mepet cuy. Waduh. Tapi kebanyakan sih makan sama minum kopi cuy. Ya kita lanjutkan sedikit lagi cuy. Ini tinggal berapa ya? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Let's go. Dan Li Chenghai pun menyuruh mereka untuk semuanya diam dan berkata, Tuan Liu, kesempatan yang jarang sekali. Bolehkah tunjukkan ilmu alkimia Tuan kepada kami? Dan Tuan Liu berkata, baiklah, karena kepala keluarga Li begitu menghargaiku, aku akan menunjukkannya. Dan Tuan Liu pun menunjukkan aksinya yang berada di alkemis tingkat 3. Dan juga Tuan Liu mengeluarkan tungku pilnya dan memurnikan bahan-bahan obat dan membuat pilnya. Liling berkata, itu adalah 4 naga naik langit di seluruh Akademi Guild negeri ini termasuk 5 teratas. Dan orang-orang pun memuji Liling dikarenakan guru besar Tuan Liu akan menjadi gurunya. Dan di sisi lain, Yancheng yang melihat aksi dari Tuan Liu berkata dalam hatinya, karena aku melihat standar guru alkimia hari ini. Dan Tuan Liu pun menggunakan kobaran apinya dan membakar tungku tersebut untuk membuat pil. Lin Cheng yang melihat tindakan dari Tuan Liu menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, ternyata menggunakan telapak tangan untuk mengerahkan roh api saja tidak bisa. Sepertinya ilmu alkimianya sedikit terbelakang. Dan Liling yang melihat Yancheng menggelengkan kepalanya seperti berniat buruk dan merencanakan sesuatu. Dan dia pun berkata, Yancheng, kamu menggelengkan kepala, seperti itu apa maksudnya? Apa jangan-jangan kamu merendahkan ilmu alkimia guru besar Liu? Li Chenghai sangat marah dan berkata, pembantu rendahan, berani-beraninya tidak sopan terhadap guru Liu. Pengawal cepat bawa mereka pergi. Akan tetapi, Tuan Liu menghentikan mereka dan menghampiri Lin Cheng dan berkata, sahabat, kamu merendahkan ilmu alkimiaku. Dan Yan Cheng pun menjawabnya, betul sekali, ilmu alkimiamu terlalu kasar. Ayah Yan Cheng juga bertanya-tanya, apakah yang sedang Yan Cheng bicarakan? Liling berkata, ayahanda tidak tahu apa maksud dari orang ini. Pokoknya dia harus dihukum berat. Dan sekali lagi, Li Chenghai menyuruh bawahnya untuk membawa Yang Cheng pergi dari tempat tersebut. Tapi dihentikan lagi oleh Tuan Liu. Dan Tuan Liu pun bertanya kembali kepada Yang Cheng dan berkata, aku ingin dengar pandanganmu tentang ilmu alkimia. Dan Lin Cheng pun menjawabnya, Lard adalah komponen utama mengumpulkan roh, tapi tidak bisa digunakan seperti ini. Tuan Liu bertanya-tanya apakah yang dimaksud Yang Cheng tersebut. Tapi masih sempat-sempatnya Liling berkata, guru besar Liu bocah ini asal bicara, dan percaya kepadanya. Dan guru Liu pun membentak mereka untuk segera diam dan berkata, sahabat tidak perlu pedulikan mereka, silakan lanjut lagi. Dan Yang Cheng pun berkata, akar Lard memiliki banyak kotoran. Jika langsung dimasukkan pil obat yang akan dilatih pasti akan cacat. Tuan Liu yang mendengarkan penjelasan dari Yang Cheng tersebut memberi hormat dan memanggil Yang Cheng sebagai guru besar. Orang-orang sangat kaget dikarenakan Tuan Liu memanggil Yang Cheng dan sebutan guru besar. Padahal Tuan Liu adalah alkemis tingkat 3. Dan Yan Cheng pun berkata, kamu lanjutlah berlatih berdasarkan apa yang ku bilang. Dan Tuan Liu pun mengiyakan perkataan dari Yan Cheng tersebut. Dan dimulailah proses pembuatan pil. Dan Tuan Liu membuat pil sesuai dengan instruksi dari Yan Cheng tersebut.
Yang Cheng berkata, jangan sentuh ularnya terlebih dahulu, dan bahan lain masukkan saja terlebih dahulu. Dan Tuan Liu pun mengiyakan dan melaksanakan instruksi dari Yang Cheng tersebut. Tak lama setelah bahan-bahan dimasukkan ke dalam tungku tersebut, Yang Cheng menyuruh Tuan Liu untuk memasukkan cairan lahat ke dalam tungku. Dan Tuan Liu pun menaruh cairan lahat ke dalam tungku dan menghasilkan cahaya emas yang begitu terang. Dan itu juga mempertandakan bahwa pil itu telah jadi. Dan Yang Cheng pun menyuruh Tuan Liu untuk membuka pil tersebut. Dan Tuan Liu pun membuka tungku tersebut. Ternyata di dalam tungku tersebut hanya ada genjolan lumpur. Dan Tuan Liu menganggap pil tersebut telah gagal dibuat. Orang-orang menertaui Yang Cheng bahwa Yang Cheng adalah pura-pura saja untuk menjadi alkemis. Li Chenghai juga menyuruh bawahannya untuk menangkap Lin Cheng untuk dihukum berat. Tapi tiba-tiba lumpur tersebut mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Ternyata di dalam lumpur tersebut terdapat pil kumpul roh tingkat 4. Orang-orang sangat kaget dikarenakan Tuan Liu hanya tingkat 3. Bagaimana bisa berlatih menghasilkan pil tingkat 4? Tuan Liu sangat senang dikarenakan dia telah berhasil membuat pil tingkat 4. Tapi berbeda halnya dengan Li Ling. Li Ling menyuruh pengawalnya untuk menangkap Lin Cheng. Dan pengawalnya pun hendak ingin menangkap Lin Cheng. Dan perbuatan dari Li Ling tersebut membuat Tuan Liu sangat marah. Dan Tuan Liu pun menghempaskan semua orang-orang yang ingin menangkap Yang Cheng. Orang-orang sangat kaget dikarenakan Tuan Liu membela Yang Cheng. Tuan Liu pun memberi hormat kepada Yang Cheng dan berterima kasih atas ajaran dari Yang Cheng. Dan Li Ling sangat kaget dan berkata kepada Tuan Liu, "Guru besar Liu, apa guru tidak salah? Yang Cheng hanyalah seorang sampah, tapi kenapa?" Tuan Liu sangat marah dikarenakan perkataan dari Li Ling tersebut dan berkata, "Masih berani berbicara?" Dan Tuan Liu pun mendorong Li Ling sehingga Li Ling pun terjatuh. Dan Tuan Liu pun menyuruh Li Ling untuk meminta maaf dan memberi hormat kepada Yang Cheng. Akan tetapi, Li Ling tampak tidak setuju dikarenakan Yang Cheng adalah seorang pembantu di keluarganya dan dia juga adalah bawahannya. Dan Li Chenghai yang bersusah payah mengundang Tuan Liu datang ke sana menyadari bahwa perasaannya tidak boleh disinggung. Dan Li Chenghai pun menyuruh anaknya untuk meminta maaf kepada Tuan Besar Yang, yaitu Yang Cheng. Dan dengan keadaan terpaksa, Li Ling pun meminta maaf kepada Tuan Besar Yang. Tapi permintaan maaf dari Li Ling tersebut dihiraukan oleh Yang Cheng. Yang Cheng berkata kepada Tuan Liu dan berkata, "Jangan sukkan guru besar Liu, nanti kita bisa saling berbagi lagi." Dan Li Chenghai yang melihat kedekatan Yang Cheng dengan Tuan Liu mendekati ayah dari Yang Cheng. Liu Chenghai berkata, "Yang, dengar-dengar Sun dari biro tagihan sudah mau pensiun. Besok kamu gantikan dia bagaimana?" Dan ayah dari Yang Cheng pun menerimanya dan berterima kasih kepada Liu Chenghai. Di sisi lain, yang dimana Li Ling sangat kesal karena Yang Cheng mempermalukannya di tempat umum. Li Ling berkata dalam hatinya, "Sial Yang Cheng itu. Yang Cheng tunggu saja, aku akan membuatmu membayar semua ini." Dan part ini pun bersambung. Oke cuy, gimana nih menurut kalian dengan manhwa baru ini? Apakah manhwa ini bagus apa tidak? Silahkan tinggalkan komen di bawah apakah kita lanjut apa tidak. Dan untuk video kali ini sampai sini saja terlebih dahulu dan sampai jumpa di next video. Bye bye.